Selamat datang kembali. Dan seperti biasa, malam ini kita akan kembali ke sudut tergelap dari kisah-kisah yang tak sempat tertulis dalam sejarah. Sambil kita menenggelamkan diri dalam sunyi yang mencekam, pejamkan mata sejenak dan bayangkan ada nyala api kecil di depan kita. Cahaya terakhir yang berani melawan kegelapan. Kisah yang akan saya ceritakan malam ini bukanlah fiksi murni, melainkan sebuah rekaman dari realitas yang begitu kelam yang tersimpan rapat di balik kabut tebal pegunungan Jawa Barat. Ini adalah tentang bagaimana kebajikan dan upaya baik tidak selalu mampu mencabut akar kejahatan, melainkan hanya bisa menjadi saksi bisu atas keabadiannya yang mengerikan. Siapkan hati Anda, karena setelah ini Anda mungkin akan melihat bayangan di sudut kamar dengan cara yang berbeda. Semua bermula dari sebuah tempat yang dijuluki Luang Kencana, Gua Emas, oleh penduduk desa terpencil di kaki Gunung Ciremai. Bukan karena ada emas di dalamnya, tetapi karena legenda kuno menyebutkan bahwa di sana tersembunyi pintu menuju kedamaian abadi. Sebuah kedamaian yang terlalu mahal untuk dijamah. Awalnya, tempat itu hanyalah mitos gelap, sebuah liang batu kapur yang ditutupi oleh semak belukar yang begitu rapat, seolah alam sendiri enggan menampakkannya. Penduduk sudah tahu, jangan pernah mendekati Luang Kencana. Mereka bilang kegelapan di dalamnya punya mata. Namun, pada akhir tahun 90-an, datanglah sekelompok aktivis lingkungan dari kota, dipimpin oleh seorang etnolog idealis bernama Bapak Arya. Misi mereka mulia, membuka akses ke gua tersebut untuk penelitian ekologi dan menjadikannya cagar alam. Mereka percaya, dengan ilmu pengetahuan, mereka bisa menghilangkan tahayul dan membawa terang ke tempat yang dianggap terkutuk. Begitu timnya membuka pintu gua yang tertutup bongkahan batu, aroma asam belerang bercampur tanah lembab dan sesuatu yang manis, busuk, tercium sangat kuat, seolah mereka baru saja membangunkan sesuatu yang tidur pulas selama ratusan tahun. Bapak Arya adalah seorang pria parubaya dengan mata yang memancarkan optimisme naif. Ia membawa harapan bahwa setiap kegelapan pasti bisa diterangi. Rekan terdekatnya adalah Rani, seorang ahli biologi muda yang lebih skeptis, tetapi memiliki hasrat yang sama besar untuk mengungkap misteri alam. Mereka turun ke dalam gua. Di sanalah realitas mulai bergeser. Luang Kencana ternyata bukan sekadar gua. Di kedalaman sekitar 30 meter, dengan bantuan cahaya senter, mereka menemukan pemandangan yang tak masuk akal. Sebuah labirin jaring laba-laba raksasa terbentang dari lantai hingga langit-langit gua yang luas, seperti awan putih keabu-abuan yang padat. Jaring itu begitu tebal, berlapis-lapis, seolah-olah seluruh gua telah dianyam ulang menjadi sebuah sarang tunggal. Rani dengan cepat mengenali bahwa laba-laba yang tak terhitung jumlahnya di sana, yang populasinya diperkirakan mencapai ratusan ribu, adalah spesies endemik yang buta dan beradaptasi sempurna pada kegelapan total. Mereka hidup dalam simbiosis mengerikan, saling memangsa, namun terus menghasilkan jaring ini. Ini bukan gua, Pak Arya, bisik Rani. Suaranya tercekat. Ini adalah sebuah kota yang dibangun dari ketakutan. Mereka hidup, tumbuh, dan berputar di sini, abadi. Saat itulah mereka menemukan sisa-sisa yang membuat bulu kuduk berdiri. Di sudut formasi jaring, mereka menemukan beberapa benda yang bukan bagian dari alam. Sebuah koin kuno yang berkarat, sobekan kain yang ternyata adalah bagian dari pakaian tradisional desa, dan yang paling membuat merinding, sepatu bayi yang sangat kecil tertanam rapi dalam lapisan jaring tebal. Malam ketiga mereka berkemah di mulut gua. Bapak Arya sedang mencatat temuannya. Ia bersikeras bahwa penemuan ini, ekosistem yang sepenuhnya terisolasi dan mandiri, adalah bukti evolusi alam yang menakjubkan. Ia bertekad untuk melindungi tempat ini dan meyakinkan desa bahwa hantu mereka adalah murni biologi. Namun, Rani merasa ada yang tidak beres. Ia terus merasa diawasi. Di tengah keheningan yang menyesakan, saat hanya ada suara jangkrik dan percikan api unggun Ea Melihotnia, sebagian jaring di mulut gua, yang tingginya sekitar 2 meter dari lantai, bergetar pelan seperti tersentuh dari dalam. Padahal tidak ada angin sama sekali. Lalu, sebuah suara. Bukan suara laba-laba, bukan juga suara binatang hutan. Itu adalah suara bisik sangat lembat, namun cukup jelas untuk didengar oleh mereka berdua. Di sini, tempatmu. Suara itu datang dari kedalaman gua. Suara seorang wanita yang terdengar meratap sekaligus memanggil. Bapak Arya mencoba rasionalisasi. Mungkin pantulan suara air di formasi batu. Ron, ekolokasi. Namun, di saat itu juga, Rani melihat ke
ke arah Bapak Arya. Pantulan api unggun di matanya, tidak bergerak seperti dirinya. Pupilnya melebar, dan ada senyum tipis, dingin, yang bukan milik Bapak Arya yang optimis. Rani yang ketakutan segera menarik Arya keluar. Dalam kepanikan, senter mereka jatuh dan mati. Kegelapan total. Mereka merangkak, mencoba mencari jalan keluar. Tiba-tiba, Bapak Arya berhenti. Ia tidak berteriak atau meronta. Ia hanya diam, lumpuh. Rani menyentuhnya dan merasakan tubuhnya dingin dan kaku. Pak Arya, kita harus keluar. Arya berbisik pelan. Suaranya bukan milik dia lagi, melainkan resonansi dari suara gua yang dingin. Mereka tidak di sini, Rani. Aku di sini. Kedamaian yang abadi adalah diam. Luang Kencana bukan tentang laba-laba. Mereka hanya penjaga. Mereka hanya memakan apa yang dibuang. Rani menyadari kengerian yang sebenarnya. Luang Kencana bukanlah gua biologis biasa. Bertahun-tahun lalu, desa itu menggunakan gua ini sebagai tempat pembuangan untuk segala hal yang tidak ingin mereka hadapi. Bayi yang lahir cacat, orang sakit yang tidak tersembuhkan, hingga pelaku kejahatan yang ingin mereka hilangkan tanpa melibatkan hukum. Laba-laba itu, ekosistem yang luar biasa itu, tidak membangun jaringnya dari nol. Mereka hanya memperkuat struktur yang sudah ada, sebuah kuburan hidup yang tak pernah terbongkar. Dan suara bisikan itu bukanlah hantu. Itu adalah resonansi dari kejahatan dan keputusasaan yang telah mengeras, yang menyatu dengan belerang dan kegelapan, dan kini merasuki orang-orang yang terlalu lama di dalamnya. Di tengah kegelapan, Rani mendengar suara gemerisik yang semakin keras. Bukan hanya jaring yang bergetar, ratusan ribu, mungkin jutaan. Laba-laba itu sekarang bergerak, merangkak, menuju satu titik. Mereka... Rani berlari, merangkak, nyaris kehilangan akal. Ia tak tahu bagaimana ia berhasil keluar dari mulut gua. Saat ia mencapai cahaya bulan, ia hanya menoleh ke belakang sekilas, melihat Bapak Arya. Siluetnya yang masih berdiri di tepi gua, membelakangi Rani, seolah sedang menyambut seseorang di dalam kegelapan. Ia meninggalkan senter, logbook, dan seluruh idealisme Bapak Arya di sana. Kisah berhenti di pagi hari. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan Rani di pinggiran hutan, trauma, dan tak mampu berbicara. Mereka tahu apa yang terjadi. Mereka tidak bertanya. Mereka hanya kembali menutup rapat-rapat pintu Luang Kencana dengan bongkahan batu besar, lebih rapat dari sebelumnya. Tim SAR tidak pernah berhasil menemukan Bapak Arya. Yang tersisa hanyalah kemah kosong, logbook yang hilang, dan sebuah misteri yang dibiarkan hidup. Luang Kencana kini kembali diam, dan kejahatan di dalamnya kembali tidur. Itu bukan kisah tentang laba-laba yang menakutkan, melainkan tentang bagaimana kejahatan manusia tidak mati, tidak pernah pergi, hanya berganti wujud menjadi bagian dari alam yang terus berputar, tenang, dan menunggu harapan idealis berikutnya untuk kembali diserap. Kita tidak tahu nasib Bapak Arya. Kita tidak tahu apa yang dilihat Rani. Yang kita tahu hanyalah di suatu tempat di kaki Gunung Ciremai ada sebuah gua yang tidak boleh dibuka. Dan saat Anda mendengar bisikan aneh dalam sunyi, tanyakan pada diri Anda, apakah itu hanya angin atau ia sedang memanggil kembali apa yang seharusnya tidak pernah pergi. Terima kasih sudah menemani Fildo malam ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap jaga nyala api Anda.